Ya, pemirsa, untuk mengulas lebih lanjut terkait hal ini, sudah tersambung bersama kami siang hari ini dengan Bapak Maximilianus Nicodemus, Associate Director Research and Investment, Pilar Mas Investindo Sekuritas. Selamat siang, Pak Maxi. Mas Fajar, Ya. selamat siang Mas Fajar. Ya, Pak Maxi, apa kabar hari ini? Semoga masih selalu fit ya, Pak. Pasti Mas Fajar. Pasti. Ya. Pak Maxi, ini terkait dengan kondisi pasar keuangan kita yang memang masih mencatatkan capital outflow hingga Juni dan cukup deras. Ini apa sebetulnya memang masih menjadi hal utama yang dipertimbangkan oleh investor asing terutama? Baik Mas Fajar, jadi kan memang kalau kita lihat kan sebetulnya sampai dengan hari ini kan kalau kita lihat market kita itu kan masih didrive dengan ekspektasi dan harapan sebetulnya bahwa ekonomi sudah mulai kembali menggeliat. Nah, tapi kan kalau kita lihat sebetulnya semakin ke sini kalau kita lihat korban yang terinfeksi semakin banyak. Nah, tentu ini sedikit banyak tentu akan memberikan tekanan kepada ekonomi khususnya dari sisi daya belinya. Nah, tentu ini kami melihat bahwa yang awalnya kita lihat bahwa kita ingin ada bentuk V-shape kurvanya bahwa kita mulai bisa bangkit lagi, tapi ternyata tampaknya akan sedikit sulit Mas Fajar. Nah, ini yang juga kita lihat sebetulnya asing masih kadang suka masuk meskipun banyak luarnya, kan begitu Mas Fajar. Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya ini masih dalam sisi yang wajar karena situasi dan kondisinya juga memang sedang sulit Mas Fajar, begitu. Oke, apakah kemudian kondisinya atau keadaannya senegatif demikian, Pak Maxi, apabila kita bandingkan mungkin dengan negara emerging lainnya? Ya, memang kan kalau kita lihat sebetulnya khusus di Indonesia ini kan boleh kita katakan kemarin saya juga sempat lihat buat datanya bahwa kita itu korban COVID-nya sudah paling tinggi di ASEAN, sudah melebihi Singapura. Nah, tentu kan ini menjadi salah satu sisi untuk negatifnya khususnya bagi kita. Memang kan kita menginginkan adanya pelonggaran, cuman yang juga harus kita perhatikan adalah virusnya ini penyebarannya harus bisa kita kendalikan. Karena kalau kita tidak kendalikan, cepat atau lambat tentu pasti akan menekan perekonomian kita, Mas Fajar, begitu. Oke, lantas dari sisi capital outflow, ini berarti kan pernyataan dari pemerintah atau Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin juga bilang hingga akhir Juni capital outflow-nya masih cukup deras. Di semester kedua masih berlanjut atau tidak ini Pak Maxi? Berlanjut atau tidaknya tentu kita berharap capital inflow lah ya, kan begitu Mas Fajar. Cuma kan kita juga tidak bisa menutup mata. Kalau memang kita lihat bahwa situasi dan kondisinya sudah mulai agak membaik, ada kemungkinan besar capital inflow. Karena kalau kami melihat sebetulnya Mas Fajar, yang bisa mengangkat pasar itu kan nomor satu adalah adanya vaksin. Itu mungkin kalau misalkan nanti muncul beritanya tentu apapun itu sektornya pasti akan mengalami kenaikan. Kalau misalkan memang kita menunggu itu belum ada vaksinnya, yang kedua adalah melandainya kurva yang boleh kita katakan terinfeksi lah ya, seperti itu. Atau itu kan artinya berarti kita sudah bisa mengendalikan penyebarannya. Itu yang nomor kedua. Atau mungkin juga kita bisa menantikan adanya kebijakan-kebijakan baik kebijakan fiskal maupun moneter mungkin yang lebih agresif gitu Mas Fajar. Itu mungkin sisi-sisi yang mungkin bisa dorong supaya capital inflow-nya juga bisa kembali masuk. Tapi selama misal kata penyebarannya masih belum kita bisa kendalikan, mungkin asing pun masih akan melihat, masih akan cenderung bimbang khususnya Mas Fajar. Begitu. Nah, ini melihat data dari capital outflow, baik dari pasar saham, pasar obligasi atau surat berharga negara pemerintah. Jika kita lihat sebetulnya dua ini cukup senada begitu ya Pak Maxi, tapi adakah kemudian yang akhirnya masih terlihat lebih menarik oleh investor asing? Apakah kemudian yield dari obligasi pemerintah sudah mulai menunjukkan perbaikan atau justru pasar saham yang sepertinya lebih prospektif? Baik, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya memang saat ini kalau kita lihat sisi saham tentu tingkat volatilitasnya masih sangat tinggi Mas Fajar, karena boleh dibilang saat ini kan indeks kita mencoba untuk tembus di atas 5.000 tapi selalu gagal Mas Fajar, kan begitu. Nah, tapi kalau kita lihat sebetulnya satu sisi memang imbal hasil bond khususnya saat ini pun juga menjadi salah satu poin
menjadi sisi yang cukup menarik sebetulnya Mas Fajar. Kenapa? Kan satu dia punya tingkat volatilitasnya juga cukup rendah. Yang kedua dia punya kupon. Nah tentu ini yang bisa dilihat asing sebagai alternatif investment selain saham. Begitu Mas Fajar. Jadi kami melihat, kalaupun kita lihat sebetulnya memang keduanya baik saham maupun ya kurang lebih sama, tapi kalau kami melihat asing, kalaupun dia keluar dari pasar saham, biasanya dia beli di surat utang juga Mas Fajar. Begitu. Lantas proyeksi Anda sendiri Pak Maksi, ini yield SBN kita sebetulnya pergerakannya ke arah mana begitu ya, terutama di semester 2 tahun ini? Baik, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya dari sisi jangka pendek, sebetulnya kemarin itu yang waktu yield-nya kita sedang dalam posisi yang tinggi, saat ini sedang mengalami penurunan Mas Fajar. Nah, tapi memang kalau kita lihat balik lagi dalam jangka pendek masih ada potensi yang cukup besar bagi imbal hasil Sun 5 tahun, 10, 15 dan 20 tahun untuk mengalami kenaikan Mas Fajar. Tapi dari sisi jangka menengah hingga panjang, kami melihat masih cukup optimis bahwa imbal hasil Sun kita bisa berada lebih rendah lagi Mas Fajar, begitu. Oke, jadi masih bisa lebih rendah lagi. Jadi masih optimis ya Pak Maksi di semester kedua ini pasar keuangan kita akan lebih bergairah? Kita semua berharap demikian Mas Fajar. Kita aminkan. Oke, kita aminkan. Nah, lantas juga ada satu hal yang juga cukup menarik begitu di tengah capital outflow yang terus terjadi. Nilai tukar rupiah kemarin sempat menunjukkan pergerakan yang cukup atraktif begitu. Ini korelasinya di mana Pak Maksi jika Anda lihat? Bagaimana sebetulnya yang bisa kita cermati dari hal tersebut? Baik Mas Fajar, jadi memang kan kalau kalau kita lihat kurs kita kan ini sebetulnya cenderung itu merupakan sebuah refleksi lah ya. Adanya capital inflow dan outflow khususnya dari saham dan surat utang. Nah memang kalau kita lihat kan kemarin kurs kita juga mengalami penguatan, ternyata aslinya ada net buy, bukan hanya di pasar saham tapi juga pasar surat utang. Nah, cuman kan kami melihat volatilitas kurs kita sebetulnya pada akhir-akhir ini sudah mulai sangat baik. Mungkin kalau kita lihat yang sebelumnya, kalau kita mundur ke belakang, itu kan boleh dibilang kurs kita sedang berada dalam posisi yang sangat tinggi, Mas Fajar, kan begitu. Nah, tentu ini kan salah satu sisi apresiasi yang patut kita berhanturkan lah kan begitu, karena boleh dibilang pada akhirnya kurs kita bisa kembali berada di titik yang cukup normal lah Mas Fajar, karena kan kalau kita lihat kemarin kita sempat menyentuh di angka 15.000, 16.000, tapi sekarang sudah menyentuh di angka 14.000 dan kami tentu sangat berharap sebetulnya bahwa kurs kita ini sebetulnya harus bisa lebih stabil Mas Fajar, karena asing melihat kurs kita itu yang paling penting sebetulnya. Jadi kestabilan ya yang kita harapkan dari sisi kurs, kemudian juga langkah-langkah pemerintah yang tentunya dinanti juga oleh investor asing untuk kemudian membuat confidence begitu untuk investor asing kembali masuk ke dalam pasar keuangan kita. Pak Maksi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Sukses selalu dan jaga kesehatan. Sukses selalu. IDX Precision Closing akan segera kembali, pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami.